Halo dan selamat datang kembali di channel saya Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton di channel ini, saya sharing mengenai knowledge, mindset, dan skill investment khususnya di instrumen saham. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Dalam seminggu kemarin ini, ada kabar baik dan kabar buruk yang terjadi di bursa kita ya. Kabar baiknya adalah IHSG kita telah mencapai harga all-time high-nya semenjak tahun 2018 lalu, yaitu sempat ke Rp6.723 per hari Senin tanggal 22 November 2021 lalu. Namun kabar buruknya juga adalah ternyata nilai all-time high tersebut nggak bertahan lama. Dibuktikan oleh hari Jumat kemarin, IHSG kita ditutup melemah sebesar 2% dan kembali menyentuh ke angka Rp6.561. Kalau teman-teman perhatikan, posisi IHSG ini saat ini kurang lebih sama seperti waktu sebelum pandemi nih, di kisaran 6.500 sampai 6.600-an. Yang berarti kepercayaan investor terhadap pemulihan ekonomi Indonesia juga sudah mulai meningkat. Nah, di tengah harga IHSG yang lumayan tinggi ini, apakah masih terdapat saham-saham mid-cap yang masih under value, yang tentunya akan menjadi potensi buat para investor jangka panjang? Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental dan valuasi dari 4 saham mid-cap yang sedang menarik perhatian saya saat ini. Nah, apakah saham-saham ini masih layak untuk kita koleksi di tengah tingginya harga IHSG? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan IHSG sentuh all-time high. Saham mid-cap ini masih under value. Analisa fundamental dan valuasi dari 4 saham mid-cap yang saya pilih untuk video ini. Yang pertama ada EKAT, yang kedua ada PBID, yang ketiga ada EPMT, dan keempat ada UNIQ. Nah, langsung aja kita lihat pembahasannya. Yang pertama, sebelumnya kita akan bahas dulu sekilas profil perusahaan yang akan kita bahas di video kali ini. Ada 4, yang pertama ada Eka Dharma International Tbk dengan kode sahamnya EKAT. Yang kedua ada PT Encephal Putra Mega Trading Tbk, kode sahamnya EPMT. Ketiga ada PT Panca Budi Idaman Tbk, BBID. Dan yang terakhir ada PT Unggul Indah Cahaya Tbk, atau UNIQ kode sahamnya. Nah, seperti apa persamaan dan perbedaan dari 4 emiten yang kita bahas ini? Kalau kita lihat dari sisi didirikan tahunnya, untuk EKAT sendiri didirikan sejak tahun 81 nih. Nah, untuk EPMT sejak tahun 73, PBID sejak tahun 79, dan UNIQ sejak tahun 83. Jadi kalau kita bisa lihat, yang paling tua di sini adalah EPMT ya, berdiri sejak tahun 73 hingga saat ini pun masih berdiri. Lalu selanjutnya kalau dari sisi IPO-nya, kita bisa lihat untuk EKAT IPO sejak tahun 90 nih. Untuk EPMT sejak tahun 94, PBID sejak tahun 2017, dan UNIQ sejak tahun 89. Nah, untuk UNIQ sendiri, IPO lebih dulu ya dibanding EPMT, meskipun berdirinya belakangan dibanding EPMT. Nah, selanjutnya kalau kita mau lihat dari subsektornya, kebetulan untuk 4 emiten ini berbeda subsektor. Nah, untuk EKAT sendiri, subsektornya di specialty chemical. Ya, kalau teman-teman kenal, EKAT ini sebenarnya cukup dikenal memproduksi lakban yang sering kita pakai sehari-hari gitu ya. Merek Daimaru itu adalah produk milik EKAT. Lalu kemudian untuk EPMT sendiri, subsektornya ada di drug retail and distributor. Jadi memang EPMT ini membuat obat-obatan ya, dan mendistribusikan obat-obatan. Nah, untuk PBD ini ada di subsektor container and packaging. Ya, ntar kalau teman-teman coba cari tahu, PBD ini cukup dominan menjual plastik-plastik untuk makanan. Dan kemudian ada yang UNIQ di subsektor basic chemical. Ya, UNIQ ini memang fokus untuk menjual bahan-bahan kimia dasar. Nah, selanjutnya kalau kita melihat market cap-nya, EKAT sendiri saat ini dihargai di market cap 1,02 triliun. Nah, untuk EPMT di 6,93 T, PBID di 3,05 T, dan UNIQ di 4,51 T. Ya, semuanya mid cap ya, di antara 1 T sampai 10 T. Nah, kemudian kalau kita mulai dari kepemilikan masyarakatnya, EKAT sendiri ada 19,66% nih dimiliki oleh masyarakat. Untuk EPMT ada sekitar 7,53%. Ini cukup kecil ya. Biasanya untuk saham-saham yang kepemilikan masyarakatnya kecil, tingkat likuiditasnya agak kurang. Ya. Lalu kemudian untuk PBID sendiri, kepemilikan masyarakatnya ada di 16,97% dan UNIQ yang cukup besar nih, di 35,96%. Nah, kemudian kalau kita mulai dari segmentasi bisnisnya, kita bisa perhatikan kalau EKAT ini ternyata pita perekat itu menyumbang 96% dari revenue si EKAT ini nih, ya, yang contohnya yang merek Daimaru Tape itu. Kemudian ada juga lainnya yang menyumbang sekitar 4%. Kemudian untuk EPMT, segmentasi yang pertama ada di pembuatan obat-obatan ya, yang menyumbang 44,7% revenue-nya. Kemudian yang kedua ada barang konsumsi nih, sebesar 41,1%. Kemudian ada juga bisnis segmentasi yang lainnya sebesar 14,2%. Nah, selanjutnya untuk PBID, segmentasinya yang pertama ada biji plastik, ya, menyumbang 25,5%. Kemudian yang cukup besar adalah plastik kemasan nih, menyumbang 66,5% dari revenue PBID. Ada juga lain-lain sebesar 8%.
Nah, yang cukup unik dari saham unik ini adalah segmentasinya cuma satu nih, menjual bahan kimia aja, 1%. Jadi semua revenue-nya disumbang dari kegiatan memproduksi bahan kimia dasar. Nah, ini sekilas profil perusahaan yang akan kita bahas. Selanjutnya kita akan coba lihat dari sisi revenue dan net profit-nya mereka masing-masing. Nah, kebetulan karena 4 emiten ini tidak bergerak di bidang yang sama, jadi nanti kita akan coba lihat satu persatu. Yang pertama kita lihat dari Ekat dulu. Ini untuk tabelnya sudah saya coba buat dari sisi revenue dan net profit-nya. Nah, sekilas revenue ini terlihat menurun ya. Cuma yang unik adalah net profit-nya tetap meningkat nih dari tahun ke tahun. Ya, dari tahun 2018 konsisten meningkat, dan di tahun 2021 ini secara net profit meningkat lebih dari 10%. Ya, meskipun di tengah penurunan revenue. Berarti kalau begini, ada potensi dari sisi operasionalnya itu mengalami penghematan ya. Jadi biaya operasionalnya ditekan sehingga labanya bisa naik meskipun revenue-nya itu menurun. Nah, kalau kita mau lihat dari rata-rata net profit CAGR 5 tahunan ya, untuk Eka sendiri ternyata positif nih, sebesar 9,13%. Lumayan, hampir 2 digit. Namun kalau kita bandingkan dengan tahun lalunya aja, net profitnya meningkat sebesar 14% nih, sudah 2 digit. Nah, selanjutnya untuk EPMT, juga kita bisa lihat dari segi revenue ini naik terus ya, meskipun di tengah pandemi juga tetap naik, dan di tahun 2021 naiknya juga lumayan kencang nih. Dan untuk net profitnya sendiri juga kita bisa perhatikan sempat turun dari tahun 2018 ke 2019, namun konsisten naik sampai tahun 2021 lagi, yang disetahunkan. Nah, kalau kita melihat dari CAGR 5 tahunnya ya, untuk net profit, EPMT ternyata cukup gede nih, mencapai 2 digit, yaitu hingga 14,85%. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan tahun lalunya aja, meningkatnya juga sangat pesat ya, mencapai 32,34%. Nah, bagaimana dengan PBID? PBID bisa kita lihat revenue-nya cukup naik turun ya. Sempat turun karena ada pandemi, lalu kemudian di tahun 2021 kembali mulai naik lagi. Namun yang unik adalah di tahun 2019, 2020, dan 2021, net profit-nya itu tetap meningkat ya. Dan kalau kita mau bandingkan selama 5 tahun terakhir, peningkatannya juga ternyata lumayan kencang nih, mencapai 17,05% untuk CAGR 5 tahunannya. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan tahun lalunya aja, itu juga sudah meningkat 15,10%, sudah 2 digit juga. Lalu kemudian untuk unik yang terakhir, kita juga bisa perhatikan di sini ada peningkatan ya, di tahun 2019, 2020, dan 2021. Dan untuk net profitnya juga bisa kita lihat meningkat nih. Dan meningkatnya juga nggak main-main, cukup kencang nih. Dari 170 di tahun 2019, di tahun 2021 yang disalurkan sudah 829 miliar. Nah, kalau kita melihat angka CAGR-nya, untuk net profit selama 5 tahun terakhir, ini lebih ngebut lagi nih. CAGR-nya 48,57%. Dan kemudian untuk year on year-nya, dibandingkan dengan tahun lalu, mencapai 112,15% untuk net profit-nya. Jadi ini luar biasa ya, dari segi revenue dan net profit sepertinya bisa kita lihat untuk 4 emiten yang kita bahas ini cukup oke nih. Peningkatan dibandingkan tahun terakhir lebih dari atas 10% semua. Nah, selanjutnya bagaimana dengan gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin-nya? Yang pertama bisa kita lihat untuk Ekat, grafiknya cukup bagus ya. GPM-nya konsisten di atas OPM, dan OPM-nya konsisten di atas NPM. Dan kalau kita lihat kondisi terakhir di tahun 2021, kuartal 3, itu untuk GPM-nya ada di 37%, OPM-nya di 22%, dan net profit margin-nya di 18%. Ini cukup sehat ya, dan cukup bagus, karena net profit-nya sudah di atas 10%, bahkan di atas 15%. Nah, selanjutnya untuk EPMT, ini juga grafiknya masih oke, karena GPM-nya masih lebih tinggi dibanding OPM, dan OPM lebih tinggi dibanding NPM. Namun memang kalau kita perhatikan untuk tahun 2021 terakhir, OPM dan NPM-nya ini di kisaran hanya 4% aja nih. Jadi memang tergolong cukup kecil. Nah, selanjutnya untuk PBID, kita bisa lihat di tahun 2021 terakhir GPM-nya mencapai 20%, OPM-nya 13%, dan NPM-nya 10%. Ya, masih oke lah. Tapi memang kalau kita bandingkan dengan Ekat, masih lebih baik Ekat ya. Di sini NPM-nya 18% dan OPM-nya 22%. Nah, untuk unik, terakhir kita bisa lihat nih, dari tahun 2019 ke 2021 ini growth-nya cukup kencang nih, dari GPM, OPM, dan NPM-nya. Dari yang rata-rata GPM-nya kisaran 10%-an, tapi di tahun 2021 ternyata GPM-nya meningkat sampai 26%. Dan untuk NPM-nya juga ya, dari yang single digit menjadi 2 digit nih, sudah 16% di tahun 2021. Jadi ini perusahaan yang kita bisa lihat growth-nya cukup pesat nih. Nah, ini dari sisi profitabilitas. Selanjutnya kita lihat dari kesehatan neracanya. Ya, seperti yang kita tahu, neraca ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, bagaimana dengan Ekat? Di sini kita bisa perhatikan dari tahun ke tahun asetnya selalu bertambah ya. Dan kalau kita bandingkan dengan hutang dan ekuitasnya, ini cukup sehat karena ekuitasnya jauh di atas hutangnya. Kalau kita melihat angkanya, peningkatan aset selama 5 tahun terakhir CAGR-nya ada di kisaran hampir 10% nih untuk Ekat. Dan kalau dibandingkan dengan tahun lalunya aja, year on year-nya udah 6,38%.
Berarti cukup sehat nih untuk ECAT. Hutangnya juga jauh di bawah ekuitasnya. Nah, bagaimana dengan EPMT? Nah, EPMT juga tergolong sehat ya, karena sekilas bisa kita lihat ekuitasnya juga lebih tinggi nih dibanding liabilitasnya. Asetnya pun juga konsisten bertumbuh setiap tahunnya. Nah, kalau kita mau lihat angka CAGR-nya 5 tahun terakhir, EPMT peningkatan asetnya adalah 7,09% nih. Dan untuk year on year-nya dibandingkan dengan tahun lalu meningkatnya 6,22%. Masih oke ya. Kemudian untuk PBID, di sini kita bisa perhatikan kalau asetnya juga sama-sama konsisten meningkat ya. Dan kemudian untuk posisi ekuitasnya juga lebih tinggi dibanding liabilitasnya, yang berarti sehat, karena hutangnya lebih kecil dibanding modalnya. Nah, kalau kita mau bandingkan 5 tahun CAGR-nya, ini mencapai 10,11% nih, sudah 2 digit nih, lebih tinggi dibanding dua emiten sebelumnya. Dan kalau kita bandingkan tahun lalunya aja, ini juga sudah angkanya 9,32%. Juga lebih tinggi dibanding dua emiten lainnya untuk peningkatan neracanya. Nah, yang terakhir bagaimana dengan si Unik ini? Nah, si Unik ini juga meningkat ya secara aset meskipun sempat turun nih di tahun 2019. Dan kalau kita lihat komposisi hutang terhadap modalnya, juga jauh lebih tinggi modalnya ya, berarti sehat juga nih. Ada kemungkinan gagal bayarnya itu sangat kecil. Dan kalau kita melihat angkanya, selama 5 tahun terakhir, CAGR-nya ada di 8,40% nih untuk aset. Dan kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin aja, asetnya meningkat 23,72% nih. Ini cukup pesat ya di setahun terakhir. Nah, ini gambaran neraca 4 emiten yang kita bahas. Kalau kita bisa lihat, di sini hutangnya kecil-kecil ya, jauh di bawah ekuitasnya. Sama-sama sehat untuk 4 emiten ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian cash flow atau arus kas. Ya, laporan cash flow itu ada 3 ya. Ada cash flow from operation, cash flow from investment, dan cash flow from financing. Nah, bagaimana kinerja cash flow di 4 emiten yang kita bahas ini? Pertama untuk ECAT, bisa kita lihat ya, untuk angka CFO-nya ini konsisten selama 5 tahun terakhir, itu ada di nilai positif. Yang berarti bagus ya. Karena nilai positif untuk CFO berarti lebih banyak uang masuk dibanding uang keluar. Yang itu penting buat kesehatan perusahaan. Nah, sedangkan untuk CFI dan CFF sama-sama di angka negatif selama 5 tahun terakhir. Yang berarti bagus juga. Kalau CFI negatif berarti perusahaan ekspansi. Kalau CFF-nya negatif berarti lebih banyak lunasin hutang dibanding nambahin hutang. Jadi sini bisa terlihat kalau ECAT ini sangat sehat untuk laporan cash flow-nya. Nah, selanjutnya untuk EPMT, di sini kita bisa lihat untuk CFO-nya dominan positif ya. Cuman di tahun 2017 sempat negatif satu kali untuk CFO-nya, dan untuk CFI dan CFF-nya sama-sama konsisten negatif angkanya. Berarti di sini masih tergolong oke untuk laporan arus kas EPMT. Selanjutnya untuk PBID, nah PBID ini cukup menarik ya kalau kita perhatikan CFO-nya ini memang dominan positif. Namun sempat negatif cukup besar di tahun 2018, dan di tahun 2021 positifnya hanya kecil nih. Nah, untuk CFI-nya juga sempat positif ya di tahun 2018, dan CFF-nya sempat positif di tahun 2017 dan 2018. Ya, kalau kita mau bandingkan di antara tiga ini, yang paling sehat ECAT, lalu kemudian ada EPMT, lalu kemudian baru PBID untuk kesehatan cash flow-nya. Nah, yang terakhir untuk Unik, bisa kita perhatikan ini juga oke ya, karena CFO-nya konsisten positif, dan tahun 2020 dan 2021 cukup besar-besar juga positif CFO-nya, namun CFI-nya sempat positif juga nih di tahun 2018, namun memang masih dominan negatif. Jadi masih oke untuk Unik laporan cash flow-nya. Oke, selanjutnya kita mau coba lihat dari rasio hutang terhadap ekuitasnya ya, atau debt to equity ratio. Nah, sekilas tadi kita udah perhatikan nih, hutangnya untuk 4 emiten yang kita bahas sama-sama jauh di bawah ekuitasnya. Namun persisnya di angka berapa sih untuk rasio DER-nya gitu ya. Nah, untuk ECAT, di sini bisa kita lihat, untuk rasio DER-nya perkembangan 5 tahun terakhir adalah seperti ini. Di mana bisa kita lihat di sini cukup konsisten turun ya trennya dari 0,21 sampai di tahun 2021 ini 0,15. Maaf, ini kuartal 3 maksudnya ya. Jadi untuk rasio DER ECAT ini sangat sehat ya, kalau kita bisa lihat karena kecil sekali angkanya. Bahkan kalau kita rata-ratakan 5 tahun terakhir aja hanya di 0,17 nih rasio DER-nya. Selanjutnya untuk EPMT, di sini bisa kita lihat di tahun 2021 ini cukup menukik ya, ada peningkatan. Tapi memang kalau kita perhatikan peningkatannya itu sebenarnya kecil, cuma 0,06 ya. Pertama 0,45, sempat turun ke 0,41, lalu kemudian naik ke 0,47. Ini kelihatan grafiknya cukup tinggi karena angkanya memang selisihnya kecil-kecil. Tapi tergolong masih sehat nih, karena masih di bawah 1 untuk rasio DER-nya. Untuk average-nya sendiri, EPMT 5 tahun terakhir ada di 0,44. Jadi tergolong masih sehat. Lalu kemudian untuk PBID, juga bisa kita perhatikan sempat naik di tahun 2018 lalu kemudian turun ya dan stabil di tahun 2021 kuartal 3 ada di 0,28. Ini juga masih sangat sehat ya. 5 tahun terakhirnya aja hanya di 0,36 rasio DER-nya. Jadi kemungkinan untuk gagal bayar sangat kecil. Nah, kemudian yang terakhir ada Unik. Rasio DER-nya juga cukup menarik nih karena konsisten menurun trennya ya. Sempat 0,45 kemudian saat ini hanya 0,25.
Kalau kita lihat rata-ratanya 5 tahun terakhir ada di 0,32, yang berarti masih sehat juga. Kemungkinan gagal bayar sangat kecil. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang paling menarik nih, yaitu tentang valuasi. Sekilas tadi kita udah lihat 4 emiten yang kita bahas, secara laporan keuangan itu cukup sehat ya. Namun apakah secara valuasi ini masih tergolong murah, wajar, apa udah kemahalan buat dikoleksi? Nah, pertama kita akan masuk ke rasio price to book value dulu nih, ya, atau PBV. Nah, kita bisa perhatikan, untuk EKAD, perkembangan selama 5 tahun terakhir itu seperti pada bagian ini. Ya, kalau kita lihat konsisten, trennya meningkat ya untuk PBV-nya. Nah, memang untuk perusahaan bagus, memang seharusnya divaluasi mahal gitu ya. Kalau biasanya orang menggunakan rasio PBV targetnya adalah 1, di sini mungkin saya akan coba kalau targetnya itu di 1,5 PBV-nya. Karena toh kualitas perusahaannya juga bagus. Nah, kita mau perhatikan 5 tahun average-nya itu EKAD ada di 0,90, yang berarti di tahun 2021 terakhir ini ada di atas rata-rata 5 tahunannya. Namun kalau seandainya misalnya saya targetkan PBV-nya itu di 1,5 karena perusahaan ini secara fundamental oke, maka ada upside potensial sebesar 42% nih di harga yang sekarang. Nah, selanjutnya bagaimana dengan EPMT? Nah, EPMT ini bisa kita lihat sempat turun ya. Pernah di 1,58 di tahun 2017, saat ini hanya dihargai 1,04 PBV-nya. Dan untuk rata-rata 5 tahunannya di 1,08, jadi saat ini masih di bawah rata-rata. Dan misalnya nih, EPMT ini balik ke harga 1,5 nih, maka akan ada upside potensial sebesar 44%. Nah, bagaimana dengan PBID? Nah, PBID ini secara valuasi PBV udah cukup tinggi ya, dan terakhir sudah di 1,48 nih angka PBV-nya. Rata-ratanya sendiri selama 5 tahun terakhir ada di 1,33, dan misalnya kalau balik ke 1,5, itu hanya ada upside sebesar 1,3% untuk rasio PBV-nya. Nah, yang terakhir untuk unik, rasio PBV juga cukup unik ya, karena biasanya divaluasi di kisaran 0,6-an, tapi tiba-tiba di tahun 2021 itu meningkat ke 1,38. Ya, secara rata-rata 5 tahunan ada di 0,79, dan kalau misalnya harganya balik ke 1,5 PBV-nya, maka ada upside potensial 8,7%. Nah, yang menarik dari peningkatan PBV unik ini adalah peningkatan PBV-nya didukung oleh kenaikan kinerja fundamental keuangannya juga. Ya, seperti grafik yang kita lihat sebelum-sebelumnya, peningkatan cukup pesat di beberapa tahun terakhir. Maka market juga memvaluasi harganya ke arah premium. Nah, ini rasio valuasi yang pertama. Kita masuk ke rasio valuasi yang kedua, yaitu price to earning ratio ya, atau PE ratio. Nah, untuk EKAD, tren 5 tahun terakhir, PE ratio juga meningkat. Saat ini di 9,58, dan untuk rata-rata 5 tahunannya ada di 8,77. Ya, kalau seandainya misalnya balik ke angka 10 PE rasionya, maka ada upside potensial hanya 4,4% nih, kalau dari rasio PE ratio. Nah, selanjutnya untuk PE rasio EPMT sendiri, trennya sempat turun ya. Sempat di 15,64 kali, yang terakhir kita di 7,70 kali. Nah, PR yang menurun ini artinya bagus ya, karena kinerja keuangan perusahaan meningkat, tapi harganya masih di situ-situ aja artinya. Nah, kalau untuk average-nya selama 5 tahun terakhir ada di angka 10, dan kalau misalnya 7,7 ini balik ke angka 10, maka akan ada upside potensial sebesar 30% nih untuk EPMT. Nah, untuk PBID sendiri, kita bisa lihat rasio PER-nya naik turun nih. Saat ini di 7,12, rata-ratanya di 7,43, dan kalau misalnya balik ke angka 10, maka ada upside potensial sebesar 40% untuk PBID. Dan yang terakhir untuk unik, PE rasionya saat ini ada di 5,45 nih. Berarti memang peningkatan harga unik saat ini itu masih lebih kecil dibanding peningkatan earnings-nya. Ya, kalau untuk rata-ratanya sendiri ada di 6,46, dan kalau misalnya balik ke angka 10, maka ada upside potensial sebesar 83% nih untuk unik. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang nggak kalah menarik tentang pergerakan histori harga sahamnya. Nah, di sini saya tampilkan grafik pergerakan harga 5 tahun terakhir ya. Ini saya ambil dari Google aja, saya crop, saya masukin ke PPT ini. Dari sini kita bisa lihat nih, untuk EKAD itu cukup konsisten ya peningkatannya. Karena memang peningkatan kinerja keuangannya juga konsisten. Nah, untuk unik ini cukup menarik nih pergerakan harga sahamnya. Ya, agak lompat-lompat, tapi karena memang didukung oleh perbaikan kinerja fundamental perusahaannya. Nah, sekarang kita akan coba untuk menghitung nilai intrinsiknya nih. Apakah harga saat ini tuh masih tergolong murah, harga wajar, atau udah kemahalan sih menggunakan metode EPS growth ya. Biasanya saya menggunakan metode EPS growth ini. Nah, untuk detailnya saya nggak bisa jelaskan panjang lebar di sini, tapi saya sudah pernah buat video di sebelumnya ya. Kalau teman-teman tertarik untuk belajar, nanti saya taruh linknya di atas. Ya, teman-teman bisa langsung klik dan langsung belajar aja di sana. Nah, untuk menghitung harga wajar EPS growth ini, saya menggunakan dua asumsi. Yang pertama adalah growth EPS itu 4% aja, setiap tahun selama 10 tahun ke depan. Dan asumsi kedua adalah inflasinya 4,3% ya, atau 50% per 10 tahun. Jadi angka ini saya proyeksikan ke 10 tahun ke depan, dan saya diskonkan ke harga saat ini. Seperti itu. Nah, maka akan ditemukan untuk harga wajarnya, EKAD itu di 2.300-an. EPMT di 4.500-an, PBID di 2.500-an, dan UNIQ di 22.000-an. Kalau kita mau lihat
margin of safety-nya untuk EKAD ada 38%, EPMT 44%, PBID 36%, dan UNIQ 47%. Nah, misalkan harga saat ini balik ke harga wajarnya, maka ada upside potensial sebesar 60% nih untuk EKAD. EPMT sebesar 77%, PBID 55%, dan UNIQ ada upside potensial sebesar 87% nih. Tapi kalau kita mulai data all time high-nya sendiri, selama 5 tahun terakhir seperti ini ya. Teman-teman bisa cek juga langsung di Google. Nah, kayaknya nggak adil kalau kita cuma bahas potensi cuannya, kita juga akan bahas potensi resiko kerugiannya. Nah, potensi penurunan harga ini saya menggunakan metode 5 tahun all-time low-nya ya. Jadi saya tinggal lihat aja 5 tahun terakhir, lalu all-time low-nya di harga berapa. Nah, untuk EKAD sendiri ada di 500-an, ya berarti ada maksimum risk turun sebesar 61%. EPMT di 1600-an, berarti potensi maksimum risk-nya 37%. PBID di 745, potensi risikonya maksimum minus 54%. Dan UNIQ ini nih, ada di 1800, sedangkan saat ini ada di 11 ribuan. Berarti potensi maksimum risk-nya ada di minus 84%. Namun memang kembali lagi, apakah perusahaan bisa konsisten dengan peningkatan kinerja keuangannya sehingga maksimum risk ini nggak terjadi gitu ya. Karena memang kan harga saham pada akhirnya akan mengikuti kinerja fundamental perusahaannya. Oke, tentunya video ini saya beri disclaimer dulu kalau tujuan dari video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual ya. Ini juga cuma hasil sharing saya aja, melakukan analisa yang saya lakukan, dan saya cuma sharingin hal-hal yang menarik yang saya temukan dari hasil sharing saya. Untuk teman-teman mau beli atau jual, teman-teman tetap harus melakukan risetnya sendiri atau do your own research. Oke, itu tadi hasil sharing saya mengenai analisa fundamental dan valuasi 4 emiten mid-cap yang menarik perhatian saya saat ini. Nah, setelah dengar penjelasan tadi, bagaimana nih teman-teman jadi tertarik juga untuk mengoleksi sahamnya atau malah nggak pengen beli? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, supaya bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lain ya, supaya bisa makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.